Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di channel ini dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. 5 pertanda hutang akan segera dilunasi Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak punya hutang, itu adalah sebuah anugerah besar dari Allah yang harus kita syukuri. Tetapi jika Anda dalam sebuah tujuan atau untuk mencapai keinginan Anda diberikan jalan harus dengan berhutang, ya harus tetap bersyukur juga. Karena artinya Anda masih diberi jalan meskipun dengan cara berhutang, dan itu lebih terhormat daripada menganggap baik keinginan dengan cara mencuri. Artinya apa? Hutang itu bukanlah sesuatu yang hina, tetapi gara-gara hutang banyak sekali yang mengalami kesulitan dalam membayar dan juga melunasi hutangnya. Meskipun dalam kondisi yang sulit karena punya hutang, Anda tidak usah khawatir dan stres karena hutang tersebut, apalagi sampai putus asa hanya karena punya hutang. Karena selama Anda tahu dan mengalami tanda-tanda berikut ini, pasti hutang akan segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diberi jalan kekuatan untuk melunasi hutang yang Anda tanggung. Apa saja tanda-tanda tersebut? Yang pertama, selalu mengingat hutang tersebut dan berniat untuk membayarnya, alias tidak malah berusaha melupakan kalau punya hutang. Jika selama masih ada niat untuk membayar, nanti pasti akan ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika Anda malah tidak punya niat membayar, malah menghindar atau bisa membayar tetapi berbohong, pura-pura tidak punya uang untuk membayar dan sebagainya. Ini yang bahaya. Yang kedua, Anda bisa menerima dampak dan akibat dari hutang tersebut. Contohnya, akibat dari punya hutang usahanya jadi bangkrut, atau gara-gara punya hutang dikucilkan keluarga dan dijauhi teman, atau karena punya hutang tidak bisa hidup yang serba enak dan kecukupan. Hal itu diterima dan dijalani saja sebab dan akibat dari hutang tersebut. Jangan justru malah menyalahkan sana sini atau malah dendam hatinya kepada orang yang menjauhi dan merendahkan gara-gara terlilit hutang. Kita hadapi saja. Yang ketiga, Anda sadar dan juga yakin, maksudnya di suatu saat Anda menyadari mengapa berhutang dan apa tujuan dari hutang itu. Misalnya sadar berhutang untuk modal usaha agar bisa menafkahi keluarga, atau supaya bisa sehat dan bisa bekerja, atau untuk biaya sekolah atau pendidikan anak-anak agar anaknya menjadi orang yang pandai dan berilmu. Itu artinya kita menyadari bahwa hutang tersebut digunakan untuk hal-hal kebaikan. Lalu timbullah keyakinan dalam hati bahwa siapapun yang berhutang untuk kebaikan, untuk usaha menutup kebutuhan hajat hidup keluarganya, pasti akan mendapatkan jalan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak berkeluh kesah kepada orang lain, tetapi justru berkeluh kesah kepada Allah.
Artinya, ketika sudah mentok tidak menemukan jalan keluar untuk bayar hutang, tidak mengeluh ke sana kemari, tetapi Anda bergegas mendekatkan diri, berkeluh kesah, memohon dengan ikhlas dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, hati Anda merasa tenang dan berserah kepada pertolongan Allah. Kalau Anda mengalami ini, mentok dan curhat kepada Tuhan Yang Maha Esa, pasti akan segera bisa membayar dan melunasi hutang Anda. Yang kelima, sering didatangi orang yang butuh bantuan. Kalau Anda sudah mengalami hal ini, mulai dari tidak sengaja melihat atau ketemu orang yang membutuhkan bantuan, dan bahkan orang yang sengaja mendatangi memohon bantuan, lalu Anda mau membantu menolong, memudahkan urusan orang yang datang tersebut, pasti urusan Anda yang dalam bentuk hutang pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi lunas. Meskipun bantuan tadi sepele di mata kita, tetapi bisa saja bagi orang yang kita bantu sangat berharga dan besar baginya. Itu juga akan bisa menjadi penyebab dan pertanda mudahnya urusan yang besar di mata Anda, seperti halnya hutang piutang yang sedang ditanggung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.